Pernahkah kamu mendengar ada seorang miliarder yang sengaja memborong barang busuk di pasar hanya karena ia sangat ingin jatuh miskin? Terdengar sangat tidak masuk akal di zaman sekarang, bukan? Namun, sejarah Islam mencatat sebuah kisah nyata yang luar biasa epik dari seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ia adalah seorang konglomerat Madinah yang hartanya seolah tidak ada serinya. Namun, alih-alih menikmati kekayaannya, ia justru merasa sangat gelisah dan mencari segala cara agar hartanya habis tak tersisa. Kegelisahan sang saudagar kaya raya ini bukanlah tanpa alasan. Semuanya bermula ketika ia mendengar sebuah kabar yang menggetarkan hatinya. Disampaikan bahwa orang-orang miskin akan memasuki surga 500 tahun lebih awal dibandingkan orang kaya. Dan orang kaya akan masuk surga dalam keadaan merangkak karena beratnya hisab atas harta mereka. Mendengar hal ini, hati Abdurrahman bin Auf hancur. Ia menangis tersedu-sedu, membayangkan hartanya yang melimpah justru akan menjadi penghalang dan memperlambat langkahnya menuju surga yang sangat ia rindukan. Sejak saat itu, memiskinkan diri menjadi tujuan utamanya. Kesempatan untuk menjadi miskin itu akhirnya datang melalui sebuah musibah besar yang melanda kota Madinah. Pada suatu musim, sebuah wabah penyakit tanaman menyerang kebun-kebun kurma milik para penduduk. Hasil panen yang biasanya manis dan segar berubah menjadi bencana. Kurma-kurma membusuk, berbau tak sedap, dan kehilangan nilai jualnya sama sekali. Para petani dan pedagang menangis meratapi kebangkrutan mereka. Ekonomi kota seketika lumpuh, dan keputusasaan menyelimuti wajah-wajah para penduduk yang menggantungkan hidupnya pada hasil panen tahunan tersebut. Di saat semua orang melihat kehancuran, Abdurrahman bin Auf justru melihat jalan pintas menuju kemiskinan dan surga. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengumumkan sebuah keputusan yang menggemparkan seluruh penjuru kota. Ia menawarkan untuk membeli seluruh kurma busuk milik para penduduk Madinah dengan harga kurma kualitas terbaik. Keputusan yang di luar nalar sehat manusia ini disambut dengan kebingungan sekaligus rasa syukur yang luar biasa dari para petani. Harta sang saudagar pun terkuras habis demi menebus ribuan keranjang kurma tak berguna tersebut. Setelah seluruh hartanya ditukar dengan tumpukan kurma busuk yang menggunung, Abdurrahman bin Auf duduk dengan perasaan yang sangat lega. Ia tersenyum menatap langit. Hatinya dipenuhi kedamaian yang tak terlukiskan. Ia yakin bahwa kini dirinya telah benar-benar jatuh miskin. Tidak ada lagi harta yang akan memperberat hisabnya di hari kiamat kelak. Ia membayangkan dirinya akan berlari memasuki surga bersama orang-orang miskin lainnya. Sebuah pengorbanan duniawi yang ia anggap sangat murah, demi membeli keabadian di akhirat yang tanpa batas. Namun, rencana Tuhan selalu memiliki jalannya sendiri yang penuh misteri. Sangat jauh di negeri Yaman, seorang raja sedang menderita penyakit misterius yang menular dan sangat mematikan. Para tabib kerajaan telah mencoba berbagai macam ramuan, namun tidak ada yang berhasil menyembuhkan sang raja. Hingga akhirnya, seorang tabib senior menemukan satu-satunya resep penawar yang bisa menyelamatkan nyawa raja mereka, yaitu sebuah obat yang hanya bisa diracik menggunakan kurma busuk yang telah berjamur. Utusan kerajaan pun segera dikirim ke berbagai penjuru negeri. Rombongan utusan dari Yaman itu akhirnya tiba di kota Madinah dan mencari-cari keberadaan kurma busuk. Mereka diarahkan kepada Abdurrahman bin Auf, satu-satunya orang yang memiliki seluruh persediaan kurma busuk di kota itu. Demi menyelamatkan nyawa raja mereka,
Para utusan tersebut rela membeli seluruh kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat lebih mahal dari harga normal kurma terbaik. Dalam sekejap mata, tumpukan barang tak berharga itu berubah menjadi lautan emas. Sang saudagar yang berniat miskin itu kini mendapati dirinya jauh lebih kaya dari sebelumnya. Kisah Abdurrahman bin Auf ini mengajarkan kita sebuah paradoks rezeki yang sangat indah. Ketika seseorang melepaskan kecintaannya pada dunia murni demi mencari keridhaan Tuhannya, maka dunia justru akan mengejarnya dengan cara yang tidak masuk akal. Niat hatinya untuk miskin digagalkan oleh rahmat Tuhan yang menetapkan bahwa tangannya terlalu mulia untuk tidak menjadi saluran rezeki bagi orang lain. Kekayaan sejati tidak dinilai dari seberapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan seberapa ikhlas kita melepaskannya ke jalan kebaikan.